Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah. Kita bersuka cita, amin. Sebab kita percaya Tuhan kita memberkati kita sepanjang kehidupan kita. Biarlah pada pagi hari ini kita bersuka cita karena Tuhan. Kedukaan, kelemahan, kegalauan digantikannya menjadi sukacita. Oleh sebab itu angkat segala beban hidupmu kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup memulihkan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya undang kita bangkit berdiri. Terlebih dahulu kita menyanyikan satu pujian yang menyatakan bahwa kita dipilih Tuhan, kita ditebus Tuhan, untuk kemudian kita dipakai menyatakan kemuliaannya. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersemangat bagi Tuhan Bapak Ibu. Ya Allah sudah memberkati kita berlimpah-limpah. Haleluya. Oh, ini kami Tuhan umat-Mu. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Terima kasih Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Bagi Dia terimalah kemuliaan, hormat kami Tuhan, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Oh haleluya, haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan, umat punya. Kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Oleh sebab itu layaklah pada pagi hari ini kami bersyukur, sebab Engkau Allah yang sudah menyertai sepanjang kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami rindu merayakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu meninggikan Engkau saja ya Tuhan, sebab hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Sebelumnya Tuhan kami memohon pengampunan, bahwa seringkali kami tidak setia kepada Tuhan. Seringkali kami tidak tekun bersekutu dengan Engkau, sehingga kami melakukan banyak dosa dalam hidup kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, sucikan, kuduskan setiap kami, dan layakkanlah kami menghadap tahta Maha Kudus Tuhan.
Biarlah dengan darah-Mu Kau sucikan kami, melayakkan kami memuji-muji Engkau, melayakkan kami meninggikan Engkau. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami percaya yang lemah diberi kekuatan baru oleh Tuhan. Bahkan kami percaya kami yang miskin diperkaya seturut dengan kehendak Tuhan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang senantiasa mencukupkan kebutuhan kami. Kau Allah yang baik. Sungguh Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu Engkau Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami buka hati kami lebar-lebar bagi Tuhan. Engkau yang bertahta, Engkau yang berkarya. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang merindu-rindukan Tuhan, kami berkata, amin. Haleluya. Saya persilakan kita duduk kembali. Oh haleluya Tuhan, ini kami umat-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, kami percaya Tuhan hadir di sini. Kami merasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang percaya katakan amin. Kemenangan bagi kita. Haleluya. Oh haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ini iman percaya kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir, Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau hadir di rumah kami masing-masing. Kau hadir di tempat ini menyatakan kuasa-Mu yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan dengan iman, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan Kau hadir, hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
kasih Tuhan, kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan beserta kita dan kemenangan bagian kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita pujikan pujian ini dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, kami menghampiri tahta kasih-Mu, kasih karunia-Mu Bapa. Engkau kekuatan dalam hidup kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dengan iman mari katakan, ku yakin Kau hadir Tuhan, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi. Dengan iman katakan, kelepasan terjadi di sini. Oh, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Engkau nyata hadir di tengah-tengah kami, memberikan kelepasan, memberikan kesembuhan, dan kami percaya kemenangan yang sempurna menjadi bagian kami. Bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami percaya Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Sebab itu Tuhan, kami memuji-muji Engkau Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia Allah kita. Haleluya. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak kami sembah. Engkau kemuliaan kami Tuhan. Bagimu sembah, bagimu hormat, bagimu kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Biarlah setiap kami memuji-muji Engkau Tuhan. Kami percaya di dalam kelemahan kami kuasa-Mu bekerja, sehingga kami boleh bersuka cita menyatakan segala kebaikan Tuhan, memuji-muji Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, Engkau baik Tuhan. Kami memuji-muji Engkau. Kami buka hati-Mu Tuhan, kami buka hati kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya memimpin kami dalam kebenaran firman-Mu.
Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Engkau jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatimu, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Dia rindu memberkati engkau. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami rindu Allah Roh Kudus, penuhi kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami mau mengasihi-Mu. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hati kita, jangan keraskan hatimu. Hati untuk Roh-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, penuhi kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Haleluya, Jesus. Haleluya, Yesus. Pagi ini kami datang dengan bersungkur di kaki-Mu Tuhan. Mengakui kebesaran-Mu dan keajaiban-Mu. Karya-Mu yang begitu ajaib yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kalau kami masih ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sungguh kami menyadari Tuhan, kami bisa bersuka cita bersama-sama dengan sahabat saudara seiman kami, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun kami sebagian mengikuti dari rumah kami masing-masing, tempat kami masing-masing, tapi kami percaya ketika kami membangun kesehatian roh, maka kuasa-Mu bekerja Tuhan di tengah-tengah kami. Bapa, Engkau telah memberkati ibadah ini dengan luar biasa. Puji-pujian yang kami naikkan sungguh mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau peduli kepada kami, dan Engkau Allah, Roh Kudus yang memberi kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami dikuatkan, dituntun oleh kebenaran firman. Berbicaralah tengah-tengah kami Tuhan, pakailah hamba-Mu
untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini, baik secara onsite dan online Tuhan, kami diberkati. Kami menerima pesan Tuhan yang begitu kuat, yang menuntun kami, yang menguatkan kami, yang memulihkan kami, yang meneguhkan iman kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari Bapak Ibu bersama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik karena berkat dan penyertaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya akan beranjak dari firman Tuhan ini dan akan menyaringkan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama satu ayat ini. Efesus 2 ayat yang ke-10. Lihat ke depan, ya, lihat di layar ada. Dan kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus melihat kebenaran firman Tuhan ini dan kita harus yakin bahwa benar kita adalah buatan Allah. Amin. Kita diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk sebuah tujuan yang mulia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Untuk menegaskan apa yang ingin saya sampaikan, saya memberikan tema khotbah saya adalah be authentic. Ini menarik ini ya. Saya mencari beberapa kata menggambarkan keaslian dan saya akhirnya jatuh hati kepada kata autentik. Padahal masih ada kata yang lain ya. Ada original, ada guine dan sebagainya. Tapi saya suka dengan kata autentik walaupun nanti tidak berbeda jauh dengan 2-3 padanan kata ini ya. Antara original, autentik dan guine ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, be authentic, lalu saya buat sebuah slogan di bawahnya. Slogan ini saya tertarik dengan salah satu iklan. Dan saya lihat ini menarik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena gak bisa pulang ke kampung kira-kira gitu ya. Lalu dia tampilkan gini, tampil asli tidak lupa asal. Amin. Orang Kristen harusnya tampil asli. Tampil apa adanya, tampil autentik. Amin. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi ingat Bapak Ibu, walaupun kita tampil asli, tampil autentik, tapi ingat bahwa kita tidak boleh melupakan asal kita dalam hidup kita. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan bagian ini. Bapak Ibu, mari saya langsung mengajak kita untuk melihat poin yang pertama. Menjadi anak Tuhan yang asli atau anak Tuhan yang sejati atau autentik. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah diri sendiri. Amin. Sering sekali kita mau jadi orang lain. Kita ini masih krisis identitas. Bahkan sampai matinya kita, sampai usia ujur masih banyak yang ingin menemukan identitasnya. Kita lupa bahwa kita tidak bisa sama dengan orang lain. Bapak Ibu. Makanya dunia penuh dengan idola-idola yang sangat mengagumkan. Dan semua orang ingin seperti idolanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya sendiri juga saya punya idola. Pada masa tertentu saya ingin jadi idola seperti idola itu. Lalu saya mengikuti bagian-bagian cerita-cerita tentang idola saya. Kemudian saya ingin berpenampilan seperti dia, bergaya seperti dia, berbusana seperti dia. Dan setiap kali pada zaman remaja saya, apabila ada cerita tentang idola ini, maka saya akan beli majalahnya. Lalu saya akan melihat perkembangan apa yang terjadi dengan dia. Kalau misalnya dia mulai suka dengan passion tertentu, fashionable, baju-baju fashion yang tertentu, maka mungkin saya akan mencari baju yang sama, walaupun harganya berbeda Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya model rambut yang sama, saya ingat benar pada masa saya masih ya tidak mudah-mudah kali lah, 20-an tahun, tiba-tiba ada satu film dari Taiwan yang menggemparkan sekali. Tahu Bapak Ibu film apa? Tahu? Nah, itu dia, Meteor Garden. Epson. Tiba-tiba film ini begitu booming Bapak Ibu dan yang buat kita pening, ibu-ibu sangat menggandrungi film ini sehingga banyak bapak-bapak stres pada saya.
Kalau udah muncul film ini di stasiun TV tidak boleh diganggu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Dan benar ini idola baru pada masa itu, benar ya. Jadi ikon yang begitu menarik tahun 2000 sekian muncul film ini dan menjadi heboh. Mulailah banyak anak-anak muda rambutnya panjang yang selama ini ABCD, tahu ABCD? Rambut mobil model ABCD, ABRI bukan cepak doang. Kalau sekolah kita kan ABCD ya Pak ya. Satu jari Pak, gini katanya ya. Satu sisir, dua sisir ABCD. ABRI bukan cepak doang orang bilang. Tiba-tiba muncul Medar Garden semua rambutnya panjang kita lihat. Wah anak-anak muda rambutnya gondrong. Mulai dibentuk seperti Tau Mingse ya sebagainya lah itulah dia. Ya Epser itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tiba-tiba modelnya seperti itu. Para pemudi-pemudi kalau mau cari cowok juga mulai lihat nih. Mirip Epser enggak kan gitu ya. Yang lain nanti dulu. Ini idola Bapak Ibu. Benar harus kita akui ini sebuah idola yang pebang masa itu begitu digandrungi oleh banyak anak-anak muda. Bukannya di Indonesia, bahkan di Asia, bahkan di dunia Bapak Ibu. Setelah itu tiba-tiba muncul K-pop. Benar ya. K-pop itu sangat, kencang sekali gitu ya. Kita melihat wajah-wajah ganteng, wajah-wajah cantik, oriental tapi sangat sempurna terjadi. Padahal hampir 80%, 90% oplas kan gitu, kita nggak tahu ya. Tapi itu yang terjadi, K-pop sangat membuming pada masa itu, cerita-cerita K-pop. Bahkan sampai sekarang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, K-pop itu sangat digandrungi oleh anak-anak remaja dan anak-anak muda. Sering sekali kita lupa identitas kita. Bahkan Soekarno berkali-kali mengingatkan proklamator kebangsaan kita. Mengatakan bahwa jangan lupa identitas bangsa kita. Sehingga dengan tegas dia berkata, ya kalau kita beragama tertentu misalnya Islam janganlah Islam Arab dibilang. Kalau Hindu janganlah Hindu India, kan seperti itu pernyataannya. Kalau Kristen janganlah Kristen, mungkin dikatakan Amerika dan sebagainya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadilah beragama tapi orang Indonesia. Asli, otentik, tapi kita sering lupa Bapak Ibu. Sampai sekarang kita kehilangan identitas yang begitu harusnya menjadi milik kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Hari ini saya ingatkan kembali firman Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu, be yourself, jadilah dirimu sendiri. Bukan jadi orang lain Bapak Ibu. Anda tidak bisa mengikuti orang lain. Saya sampai satu titik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya kepingin awalnya jadi pendeta kayak Benny Hinn. Ya siapa yang gak mau. Tahun 98 saya baru bertobat, Selamat Pagi Roh Kudus muncul. Boom, saya baca itu, waduh luar biasa. Saya berdoa, waduh kayaknya lawatan Tuhan. Tapi sampai satu titik saya diingatkan Tuhan, be yourself. Tuhan mau pakai kamu jadi dirimu. Amin. Kita gak bisa jadi orang lain Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Walaupun kita kepingin jadi orang seperti itu. Karena apa? Karena ternyata benar kalau di ayat yang ke-10 tadi dikatakan, Tuhan menciptakan kita dengan tujuan tertentu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita lihat, saya ajak kita melihat kata buatan Allah dalam bahasa Yunani, bahasa asli yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah poima. Ini menarik ya katanya ya. Poima, apa maksudnya poima? Artinya hasil pekerjaan tangan Allah, handmade-nya Tuhan. Kita ini bukan pabrikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bukan mesin cetak yang mencetak kita, tapi tangan Allah yang membuat kita. Amin. Tangan Allah yang membentuk kita. Bahkan seorang raja yang sangat terkenal, yang sangat dekat dengan Tuhan, Daud berkata di dalam Mazmur 39 ayat 13-14, dia mengatakan, aku menyadari kejadianku, betapa ajaibnya kejadianku. Tuhan menenun aku di kandungan ibuku, itu dikatakan. Jadi Tuhan berkarya dengan tangan-tangan yang tidak kelihatan, sekalipun ibu kita yang mengandung kita. Kita ini buatan Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu, di tempat kita masing-masing mengikuti ibadah ini, sadarilah engkau adalah handmade-nya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kenapa handmade lebih mahal dari pabrikan? Tahu nggak? Padahal hampir sama kualitasnya. Karena handmade tidak pernah bisa dibuat dua kali. Hanya sekali. Sepatu handmade lebih mahal daripada pabrikan. Kenapa? Karena handmade itu memang karya dia, masterpiece-nya dia.
hanya sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nggak pernah sama, handmade nggak bisa sama kecuali pakai cetakan. Kalau benar-benar handmade pasti ada lekuk-lekuk yang berbeda yang dia buat. Jadi setiap kita diciptakan Tuhan dengan menarik, dengan unik, dengan originalitas, dengan autentikitas, dengan segala sesuatu yang Tuhan sedang persiapkan bagi kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Istilah yang dipakai adalah poima, itu artinya hasil pekerjaan tangan Tuhan atau karya seni yang maha tinggi. Wah ini luar biasa ya, kita ini karya seni ya Tuhan. Makanya kita bersyukur atas hidup kita, bagaimanapun kondisi kita hari-hari ini. Bagaimanapun terpuruknya kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Engkau adalah masterpiece-nya Tuhan. Jangan mau dibohongi oleh setan. Jangan mau dibohongi oleh iblis bahwa engkau tidak berharga. Engkau tidak dikasihi. Engkau sebenarnya orang yang telah dibuang dan sebagainya. Jangan mau dibohongi oleh iblis. Jangan mau dibohongi oleh sistem dunia ini. Pemikiran-pemikiran dunia ini. Ingat Tuhan telah mengatakan bahwa engkau adalah karya seni yang maha tinggi yang dia ciptakan dalam hidup kita. Kamu adalah masterpiece-nya Tuhan. Kita ini masterpiece-nya Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan menciptakan original. Ingatlah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan kita dengan maksud dan tujuan yang unik dalam kehidupan kita. Tuhan punya maksud tujuan ilahi, yaitu melakukan pekerjaan baik yang telah Allah rancang dari awalnya. Amin. Jadi Tuhan ciptakan dari awalnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bukan ujuk-ujuk muncul seperti kita sekarang ini. Kita harus melihat bahwa kita harus masuk dalam seluruh proses dan maksud rancangan Tuhan itu. Tiap-tiap kita masing-masing didesain secara khusus untuk mencapai suatu tujuan ilahi yang luar biasa. Amin. Jadi kita diciptakan Tuhan dengan apa? Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dan ingatlah, ini saya kutip statement ini. Ya saya dengar berulang-ulang, tapi saya suka Bapak Ibu. Ingatlah yang asli lebih berharga daripada fotokopi. Setuju Bapak Ibu? Walaupun yang fotokopi kelihatan lebih cantik daripada yang asli. Kalau punya surat tanah yang dibuat tahun 60-an, 70-an sudah jelek. Ya Pak Su ya. Anda sudah lusuh. Tapi di fotokopi Anda pilih mana? Yang asli atau yang fotokopi kalau dikasih? Saya pilih yang asli walaupun jelek Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Walaupun warnanya buram, fotokopi warnanya lebih cantik karena bisa buat coloring ya kan. Fotokopi lebih bagus yang asli Bapak Ibu, lebih berharga. Amin. Karena itu jangan memfotokopi. Katakan kepada sebelah kita, jangan fotokopi. Walaupun kelihatan lebih keren, bener gak ya? Tuhan mau kita jadi diri sendiri. Amin. Bolehlah sikit-sikit gayanya sama dengan pendeta yang kita gandrungi, dengan orang-orang yang kita suka, tapi jadilah diri kita apa adanya. Amin. Tuhan mau kita menjadi diri kita sendiri. Bapak Ibu jangan mau fotokopi. Saya yakin hari ini waktu pertama sekali keluar printer warna. Kan sebelumnya hitam putih printer terus ya. Pakai pita tet gitu ya. Lalu tiba-tiba saat itu keluar printer warna tahun 90-an atau 20-an lupa ya. 2000 lah mungkin ya. Keluar launching, kami beli di gereja kantor kita beli satu untuk yang warna. Kemudian kita iseng uang 50.000 kita fotokopi Pak. Mau tahu ternyata hasilnya persis Pak. Lalu kita taruh di jalan depan kantor. Ini orang iseng dulu masih muda. Ada nggak yang ngambil? Ternyata pertama lihat ada yang ngambil Pak. Diambil, tapi nggak berapa kemudian dibuang lagi Pak. Loh itu 50.000, kenapa diambil dibuang lagi? Nggak asli Bapak Ibu. Asli. Tapi walaupun 50.000 kunyel-kunyel di pinggir jalan pasti diambil. Kenapa? Jadi ingat, yang asli lebih berharga dari fotokopi. Jangan mau jadi fotokopi. Amin. Jadi asli. Tuhan mau kita jadi asli Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Tuhan rindu kita menjadi yang asli. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa tampil autentik, hiduplah dalam ketulusan. Dan ini hal yang sangat tidak mudah Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau kita tulus apa adanya di hadapannya. Kalau kita marah, kita bilang sama Tuhan marah. Kalau kita kecewa, kita boleh sampaikan kepada Tuhan kecewa. Tapi dengan ketulusan, bukan kepura-puraan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan.
Tidak hidup dalam kepura-puraan. Apa yang terlihat di luar kelihatannya keren, tapi di dalamnya hancur lebur. Banyak orang ini penampilannya begitu hebat, tanpa memperbaiki bagian dalamnya. Akhirnya tsunami pandemik datang. Bus. Habislah orang-orang Kristen yang menampilkan penampilan di luar. Yang berkata, Tuhan Yesus baik karena melihat berkat Tuhan saja. Tuhan Yesus baik karena melihat apa yang dikerjakan sukses. Tiba-tiba terhenti seketika. Apakah mulut kita masih bisa mengatakan Tuhan Yesus baik? Kalau kita bangun inner, dari dalam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dalam ketulusan kita untuk ikut Tuhan. Maka goncangan apapun tidak akan menghalangi kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Amin. Belajarlah dari Daud, itu pribadi otentik. Belajarlah dari Yusuf, pribadi otentik. Jangan seperti Saul. Akhirnya tidak otentik ikut Tuhan dia. Dia menyadari kesalahannya tapi dia tidak mau berubah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita jadi pribadi otentik. Tulus, kalau kita salah kita ngaku di hadapan Tuhan salah. Tuhan tidak mau kita bersikap pura-pura dan menutup-nutupi apa yang ada dalam diri kita dengan tujuan agar terlihat hebat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Milihlah kehidupan yang ditopang perkataan dan tindakan. Perbuatan kita selaras, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ingat, ketulusan membuat orang lain merasa aman. Amin. Dan dihargai. Karena yakin tidak akan dibohongi atau dibodohi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam membangun rumah tangga butuh ketulusan. Enggak mudah Bapak Ibu. Ya, bangun keluarga, rumah tangga dengan anak, dengan pasangan butuh ketulusan. Dan kita ini manusia nggak bisa tulus. Ini problem. Susah kita untuk tulus, benar nggak? Jujurlah, jangan ada dusta di antara kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Waktu kita mau nolong orang, tulus nggak? Memang maksud kita, hati kita pure, murni, tulus. Awalnya tulus, tapi kalau dia nggak mengucapkan terima kasih, wah kurang ajar ini orang. Nggak tahu udah ditolong. Kan gitu ya. Kadang-kadang kita nggak bisa tulus, jujur aja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena memang tabiat dosa ada di dalam diri kita. Sehingga membuat kita begitu sulit untuk apa? Tulus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya waktu siapkan khotbah ini, waktu saya pelajari lebih dalam, ya kita pendeta khotbah bukan seluruh 100% idenya dan harus jujur juga, Mbok Su ya. Enggak 100% ini ide saya, ada juga ide orang yang saya lihat, saya baca, ada yang saya ambil, ada yang saya modifikasi. Karena kita ini daur ulang ini sebenarnya. Kita ini mendaur ulang banyak ini. Termasuk Alkitab kan kita kutip. Kita daur ulang ya kan. Gak ada yang 100% ide-ide kita. Tidak ada Bapak Ibu. Sekalipun kau mengatakan saya berdoa lalu Tuhan kasih ini. Apa yang kita ucapkan pernah orang omongkan. Mungkin kita gak tahu Bapak Ibu. Karena apa? Apa yang muncul dari perkataan kita. Muncul dari ucapan kita itu sudah tertanam di hati dan pikiran kita. Dan itu banyak yang sudah kita input dalam pembenaran kata-kata yang kita punya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sulit manusia ini tulus sebenarnya. Kami ketika saya persiapkan khotbah ini, saya mulai periksa hidup saya. Kadang-kadang kita nolong orang juga nggak tulus, harapkan imbalan. Ngomong aja, aku sungguh-sungguh loh, tolong aku tulus loh. Tapi kalau dia nggak pernah ucapkan terima kasih, marah juga kita Bapak Ibu. Ya kita udah biayain dia kuliah misalnya selesai S1, ya pakai toga, sukses, tapi nggak pernah ucapkan terima kasih sama kita. Dasar nih, nggak tahu etika, bener nggak? Walaupun kita nggak sampaikan masuk di medsos seperti berapa orang yang nggak bisa menahan dirinya, nggak bisa mengendalikan dirinya, lalu tulis di medsos kemarahan-kemarahannya, bener nggak? Ya mungkin kita nggak tulis itu, tapi Tuhan tahu hati kita Bapak Ibu, jujur. Tuhan tahu dari kedalaman hati kita. Waktu saya renungkan ini saya mulai memeriksa, ya Tuhan tahu. Kadang-kadang kita nggak tulus kita nolong orang. Ada maksud tersembunyi, orang ini sesuai dengan keinginan kita nggak? Orang ini bisa memenuhi keinginan kita nggak? Orang ini yang kita tolong ada manfaatnya sama kita nggak? Benar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sulit menjadi tulus. Tapi kalau mau otentik harus tulus. Benar ya? Kadang-kadang kita juga berat Bapak Ibu. Kita lebih suka yang menyamankan daging kita. Menyamankan diri kita. Tapi hari ini Tuhan mau kita otentik. Tuhan mau kita hidup dalam ketulusan.
Apa yang kita ucapkan sama dengan apa yang kita katakan. Nah, saya coba cari arti kata ketulusan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulus hati berasal dari kata tulus yang sungguh, yang artinya sungguh dan bersih hati. Benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, tidak serong, tulus hati, tulus ikhlas. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tulus ikhlas. Tidak pura-pura, jujur. Orang yang tulus. Di dalam Mazmur dalam Mazmur 11 ayat 7 dikatakan sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Betapa sulitnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita setiap hari ketemu wajah Tuhan, lihat wajah Tuhan, kalau hidupmu nggak benar, nggak tulus, saya sanksikan kau bertemu dengan Tuhan. Jangan-jangan kau bertemu dengan lawannya Tuhan. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Engkau ketemu Tuhan setiap hari, oh aku berdoa nampak wajah Tuhan. Oh Tuhan berbicara, tapi omongan kita kasar, perkataan kita memaki, perkataan kita menjatuhkan orang lain. Perkataan kita nggak memberkati, saya nggak yakin kamu bertemu dengan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, orang yang punya ketulusan yang bisa melihat wajahnya. Makin berat hidup kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Makanya saya nggak berani klaim kalau Tuhan bertemu wajah dengan saya. Takut. Kenapa kalau bertemu wajah dengan wajah, satu aja mungkin saya harus pergi dari dunia ini. Dan siap belum Bapak Ibu? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Tuhan mau kita autentik. Ya, waktu saya siapkan khotbah ini juga khotbah ini hantam saya berkali-kali Bapak Ibu, nggak mudah. Saya susah sekali menyelesaikan khotbah ini, mau nolak saya mau ganti aja. Pendeta sukanya gitu kadang-kadang. Kalau udah yang susah-susah janganlah Tuhan gitu ya. Maunya yang enak-enak aja, tapi enggak. Saya pernah gitu sekali waktu bulan lalu saya khotbah tentang roh yang perkasa, Bapak Ibu tahu enggak? Ini rahasia dapur pendeta. Saya beritahu supaya Bapak Ibu ngerti betapa kita juga bergumul dengan bahan yang khotbah akan kita sampaikan. Enggak semudah kita ngomong di atas mimbar karena kita mau apa yang kita ajarkan kita hidupi dan itu enggak mudah. Waktu saya khotbahkan tentang roh yang perkasa di GBI Avias di Bidi Polonia, Bapak Ibu, saya udah siap, saya udah ketik, udah beres nih. Masuk semua. Tiba-tiba waktu saya mau send, terhapus Pak, enggak sengaja. Saya udah senang. Karena saya kumpul-kumpul tiba-tiba pendeta nih kalau di depan laptop idenya banyak, imajinasinya banyak, itu biasa itu. Muncul-muncul di mana-mana. Ini nerawang-nerawang nih, semua ide, semua pikiran nerawang yang nggak masuk pun nerawang gitu. Kayak mana nih supaya masuk ini dibuat Bapak Ibu? Ya jadi dia nerawang semua. Jam 12 saya ingat benar, jam 12 kurang 20, artinya 11.40 khotbah saya selesai. Saya bilang puji Tuhan saya bisa tidur. Udah ya Tuhan aman. Waktu bilang aman, ujian datang Bapak Ibu. Waktu saya mau send, saya mau kirim terhapus. Terhapus itu saya cari, recycle nggak bisa. Ya mungkin karena keteledoran saya kan gitu ya. Mungkin juga karena ya kadang-kadang kita udah lelah apa terhapus, waktu terhapus. Saya tergoda Bapak Ibu sebagai pendeta. Udahlah Tuhan tulis tangan aja. Gak apa-apa sekali-sekali khotbah gak pakai PowerPoint gak muncul gini. Ya kan Pak pernah gak gitu? Bos Subaktian. Tergoda ya sudahlah udah lelah nih Tuhan. Tiba-tiba ada sesuatu bicara. Bukan Tuhan menghadapkan wajahnya ngomong sama saya ayah enggak. Tapi sesuatu bicara dalam hati saya. Katanya roh yang perkasa. Apa itu Pak? Roh yang perkasa. Buktiin. Saya bilang masih deh kok Tuhan udah capek itu. Nanti besok khotbah kayak mana ngantuk ini Tuhan. Capek. Roh yang perkasa kan. Waduh mah gacu nih. Lalu saya bilang oke Tuhan. Waktu oke baru damai. Ya saya buatkanlah minuman hangat ini. Buat minuman hangat. Istri anak udah tidur kita nggak ganggu lagi sendiri buat minuman hangat. Kasihan juga kan. Akhirnya saya siapkan Bapak Ibu saya kebut saya ingat apa tahu jam berapa selesai hampir jam 2 dini hari. Siap. Dan saya nggak melakukan kesalahan yang sama lagi. Untuk yang kedua kali. Kalau firman Tuhan bilang orang jatuh di tempat yang sama bodoh katanya bebal kan. Saya nggak mau dibilang orang bebal Bapak Ibu yang dikasih lihat. Nanti saya khotbah ilustrasi bebal juga pendetanya ini kan gitu kan. Tapi Bapak Ibu saya ingin bicara bahwa nggak semudah itu bahwa Tuhan menampakkan wajahnya kepada orang yang tulus hati. Kalau kita ingin bertemu wajah Tuhan dengan Tuhan. Ya kan walaupun pujian enak ya kan memandang wajahmu. Rasakan kasih-Mu. Benar gak? Kita mau pandang wajah Tuhan, rasakan kasih Tuhan.
Kalau lu gak tulus, Bapak Ibu gak bisa pandang wajah Tuhan. Apalagi setelah dia katanya pandang wajah Tuhan masih bohong, masih nipu, masih kasar omongannya. Bukan wajah Tuhan lagi lu pandang, wajah yang lain Bapak Ibu. Saya gak tahu wajah siapa. Mungkin waktu doa teringat wajah orang yang sangar memaki kamu, kan gitu. Bisa saja Bapak Ibu. Sehingga dongkol, marah Bapak Ibu. Karena Tuhan, orang-orang yang memandang wajah Tuhan adalah orang-orang yang tulus hati. Memiliki sikap tulus hati sangat penting. Sebab ketulusan menciptakan kerelaan, integritas, kesucian, kejujuran, kredibilitas yang tentunya harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Tulus hati. Allah tidak terkesan dengan tampilan luar Bapak Ibu. Anda necis, Allah nggak terkesan. Ya, Allah tidak terkesan dengan motivator-motivator model dunia untuk sharingkan sesuatu. Walaupun Tuhan bisa pakai itu untuk anak-anaknya yang mungkin sedang membutuhkan motivasi. Benar Bapak Ibu? Tapi Allah tidak terkesan dengan pribadi seperti itu. Allah tidak terkesan dengan tampilan luar kita. Dia selalu fokus pada kualitas yang ada di dalam. Allah melihat hati. Ingat waktu Samuel mau melantik raja dari keturunan Isai untuk menggantikan Saul. Samuel saja terkesan dengan penampilan luar. Gagah ini. Abangnya gagah, benar gak? Wah ini cocok nih dari raja, berdiri tinggi, kekar, keren, prajurit, wah hebat. Lalu Tuhan bilang, aku tolak dia. Aku melihat hati walaupun kamu melihat rupa, aku tolak dia kata Tuhan. Lalu berikutnya juga keren, tolak. Terakhir yang dipilih Daud yang masih culut, maka itu yang dikasih ke Tuhan. Tuhan bilang, urapi dia jadi raja, urapi. Luar biasa. Baru di sana Samuel mengerti, Tuhan melihat hati. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan selalu fokus dari kedalaman hidup kita. Apapun kondisi kita, situasi apapun, ingat Tuhan melihat hati kita. Joseph Bayle berkata, Tuhan dari keaslian membuatku asli, bukan plastik. Jadi Anda ini bukan plastik, bukan sintetis, bukan kepalsu yang pura-pura, seorang aktor yang sedang memainkan perang munafik, bukan. Walaupun sekarang dengan kecanggihan teknologi Anda bisa buat manusia. Di sini ada diciptakan manusia robot. Kulitnya sama dengan kita. Bisa memenuhi keinginan-keinginan kita. Bahkan ditawarkan bagi pria-pria jomblo yang tidak mau menikah, tidak mau direpotkan dengan mengurus anak, mengurus istri, tapi ingin memenuhi kebutuhan biologis, ya bisa menikah dengan robot itu. Cantik, wajahnya sempurna, perfect. Lalu tinggal sampaikan kepada ilmuwan yang akan mendesain itu, apa yang kamu butuhkan dari wanita yang kamu mau katanya. Tinggal masukkan chip di kepalanya, lalu apa yang kita inginkan ada sama dia. Nanti kalau kau udah bosan bisa jual lagi. Bisa diganti dengan yang baru. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan gak ciptakan kita plastik, bukan. Ya. Tuhan tidak ciptakan kita sintetis, tidak. Tapi Tuhan menciptakan kita dengan asli. Amin. Jadi hiduplah dalam ketulusan. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang autentik. Tadi saya katakan jangan lupa asal. Tadi kan ada ya, tampillah asli, tidak lupa asal, ya kan? Kenapa? Karena Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus ingat sebagai orang percaya, asal kita bukan dari dunia ini. Kita tidak mengejar kenikmatan dunia, walaupun kita butuh hal-hal yang ada di dunia ini. Jadilah pribadi yang divan, bukan independen. Benar? Divan Bapak Ibu, divan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita bergantung kepada Dia. Rasul Paulus menulis karena kewarganegaraan kita ada di dalam sorga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ingat bahwa warga negara kita adalah warga negara sorga. Petrus mengatakan kita ini perantau di dunia. Kita ini numpang di dunia. Paulus dalam tulisan yang lain mengatakan kita ini sedang pakai kemah di dunia ini. Satu saat kemah tubuh kita dibongkar, kemudian digantikan dengan kemah kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Itulah tubuh sejati kita, tubuh kemuliaan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini fana Bapak Ibu, ini fana, ini cepat hilang, ini cepat pergi Bapak Ibu. Paling hebat 70 tahun, kuat 80, selebihnya penderitaan. Tapi lebih banyak orang yang sekarang mati muda, benar enggak Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan?
Akibat pandemik di India banyak orang yang mati menakutkan hari-hari ini. Pandemik di India, virus corona itu menyasarnya anak-anak muda sekarang ini. Dan usia muda bukan jaminan bahwa engkau akan hidup terus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Anak-anak muda ingat usia muda tidak menjadikan kau jaminan kau akan hidup lebih tua daripada kami. Usianya yang lebih tua dari kita. Baru-baru ini saya pribadi sangat, hati saya maskul ya. Walaupun sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa ya Bapak Ibu. Kita baru mendengar seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, masih muda. Dan menjadi berkat yang sangat luar biasa dalam KKR pemulihan. Ya, dia sudah menyerahkan hidupnya. Tahun 2019 dia benar-benar memenuhi panggilan Tuhan. Namanya Raditya Uluwan. Dan saya mengikuti bagaimana ibadah-ibadah penghiburan dan bagaimana prosesnya di Instagram dan sebagainya. Bapak Ibu, dia meninggal dalam usia yang muda, 36 tahun Bapak Ibu. Kita melihat harusnya Tuhan kalau bisa kasihlah waktu supaya itu terus bergerak kan gitu ya. Karena saya tahu banyak anak muda sangat diberkati, dipulihkan hidup mereka karena mendengar kesaksian-kesaksian KKR yang dia lakukan. Bapak Ibu, orang yang sangat luar biasa, yang kalau saya bilang dia nih orang yang pure, yang autentik benar-benar jadi apa adanya. Dia nggak menutupi latar belakang hidupnya, masa lalu dia nggak pernah tutupi. Inilah saya. Tapi Tuhan nggak peduli dengan masa lalumu, Tuhan peduli dengan kau saat ini. Dan itu luar biasa. Banyak anak muda karena statement itu dipulihkan. Waktu orang-orang menolak anak-anak muda yang broken home, yang narkoba, dia bangkit, dia rangkul. Kenapa? Karena waktu dia narkoba, ada hamba Tuhan yang merangkul dia. Puji Tuhan Bapak Ibu, untung bukan teroris yang rangkul. Sehingga dia jadi berkat hari ini. Tapi banyak orang broken home, kita nolak. Siapa yang rangkul? Itu preman-preman, itu siapa? Orang-orang jahat, itu siapa? Pengacau-pengacau dirangkul, dikasih-kasih yang palsu. Dia terima akhirnya apa? Dibebringas daripada itu. Tapi kalau kita sadar sebagai anak Tuhan, kita bisa rangkul orang-orang seperti ini. Dan lihat bagaimana dampaknya yang dia kerjakan bagi generasi berikutnya. Wow, luar biasa. Raditya Uluwan Panggabean namanya. Dipakai Tuhan dalam waktu yang sangat singkat Bapak Ibu. Enggak lama. 2019, enggak berapa lama, 2020 pandemik, bener gak? Paling setahun dia berkarya, tapi dampaknya itu kalau kita baca sangat luar biasa. Mungkin karena dia juga masuk jajaran artis, tapi bukan karena itu saya lihat apa yang dia bagikan, apa yang dia sharingkan sampai akhir hidupnya. Statement-statement itu luar biasa. Bahkan salah satu penggiat sosial, Bindalgo Sinaga, itu kan penggiat sosial ya. Dia bilang gini, saya sebenarnya nggak suka dengar khotbah pendeta-pendeta gitu. Paling nggak suka karena banyak pendeta yang membanggakan dirinya, membanggakan prestasi apa yang dia buat, bla bla. Tapi waktu saya dengar Raditya khotbah, saya lihat inilah hamba Tuhan yang sebenarnya. Dia selalu mengkhotbahkan Tuhan, tentang Tuhan, bukan tentang diri. Bapak Ibu, kadang kami hamba Tuhan tergoda untuk mengkhotbahkan apa yang kami raih, prestasi apa yang kami dapat, apa yang kami buat, berapa orang yang telah kami buat sukses, berapa orang jadi hamba Tuhan dalam tangan kita. Benar, kadang-kadang kita tergoda Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Kita harus jujur itu tergoda, tapi Bapak Ibu, khotbahkanlah, ingatlah bahwa kita harus menjadi pribadi yang selalu bergantung kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Tuhan mau kita menjadi pribadi divine, bukan independen. Amin. Kita harus pribadi yang bergantung, bukan mandiri secara diri sendiri dan tidak membutuhkan siapa-siapa. Karena kita berasal dari sorga Bapak Ibu, kita tidak berasal dari dunia. Tuhan Yesus berkata, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bukan berasal dari dunia. Makanya pada bagian lain, para rasul termasuk Paulus, termasuk Yohanes mengatakan, kasih akan dunia. Orang yang mencintai dunia membuat dirinya bermusuhan dengan Allah. Bapak Ibu, ingat walaupun kita menderita di dunia, kalau Tuhan izinkan kita menderita di dunia, seumur hidup kita menderita di dunia, sampai kita mati menderita di dunia, jangan lepaskan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Lazarus telah menjadi contoh yang luar biasa. Akhirnya dia berada di pangkuan Abraham. Sekalipun dia menderita sampai dia mati, tidak diperdulikan, dicuekin dan sebagainya. Tapi lihat Bapak Ibu,
Kita harus sadar bahwa kita tidak berasal dari dunia. Kita harus bergantung karena kita berasal dari sorga. Kita harus bergantung kepada pemilik sorga. Sebab kita masih berada di dunia ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita merantau di dunia ini, apabila waktu kita selesai kita akan diambil kembali dan dibawa pulang ke sorga. Kita harus bergantung kepada pemilik sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab di luar Dia kita tidak dapat bertumbuh dan berbuah. Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah dalam aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Jadi kita harus bergantung kepada Tuhan. Tancapkan akar-akar iman kita dalam kepada Kristus. Bukan kepada pendeta, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan pada Yesus. Pendeta kami ini alat, sarana, supaya Bapak Ibu bisa mengenal lebih lagi tentang Tuhan. Tapi sesungguhnya tancapkan akar-akar yang benar kepada Kristus. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan darinya. Amin. Bapak Ibu, ada sebuah cerita menarik yang ingin saya bagikan. Dari kesaksian seorang anak Tuhan, dia katakan gini. Kalau kita berjuang setiap hari dengan kekuatan kita, berjuang, berusaha, berjuang. Kau anak Tuhan, kau mengasihi Tuhan, tapi kau berjuang dengan kekuatanmu. Engkau berusaha segala cara engkau lakukan supaya kau bisa menang atas setiap pencobaan dalam hidupmu. Kadang-kadang kita mau seperti itu, kita berusaha. Bukan berarti Tuhan tidak peduli, Bapak Ibu. Tuhan menunggu sampai engkau tidak berdaya, baru Dia turun tangan untuk menolong. Amin. Kemudian ada satu gambaran yang menarik. Ditanya gini, bagaimana kita menolong orang yang tenggelam? Langsung kita tolong? Ternyata enggak. Tapi kita orang awam enggak mengerti. Benar Bapak Ibu. Ada dulu ketua kaum muda kami. Ya, saya kenal satu ketua kaum muda. Itu luar biasa mencintai anak-anak mudanya. Mereka retreat ke Danau Toba. Di Tongging Pak, mereka retreat. Tiba-tiba ada satu anak muda tenggelam. Dia punya inisiatif. Dia langsung terjun dia. Anggapannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak ini selamat, dia mati. Ternyata dalam peraturan menolong orang, ya peraturan keselamatan tidak boleh menolong orang tenggelam ketika dia masih bergerak. Karena salah-salah kita yang kena Bapak Ibu. Kapan dia mulai gak berdaya lagi ternyata? Dia hampir-hampir pingsan Bapak Ibu. Udah gak berdaya lagi, udah nyerah. Baru enak kita mengangkat dia tanpa perlawanan. Tuhan bukan tidak mau nolong kita Bapak Ibu. Waktu kita udah gak berdaya lagi. Ingat Dia pasti turun tangan. Dia menolong kita. Ketika kita bergantung kepada Dia, Dia akan memberi kekuatan kepada kita. Dia sumber kemenangan kita, sumber kekuatan kita. Saya akan tutup dengan sebuah quotes Bapak Ibu. Tuhan mau setiap kita menjadi diri kita sendiri apa adanya. Jadilah anak Tuhan sejati, original dan autentik. Jadilah anak Tuhan yang sejati, original dan autentik. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan rindu kami menjadi pribadi-pribadi yang autentik ya Tuhan. Yang asli, tampil asli, tidak lupa asal kami dari sorga. Bapak berkati setiap kami karena Tuhan sedang memurnikan kami di masa-masa kesukaran seperti ini. Di masa-masa pandemik ini kami kembali diingatkan bahwa Tuhan sedang menampi setiap umat-Nya. Kami rindu Tuhan, kami kedapatan bulir gandum yang berisi Tuhan. Ketika Engkau tampi, kami tidak dihempaskan angin dan jatuh di luar tampian. Tapi ketika kami ditampi, kami tetap jatuh dalam tampian itu. Bapak, kami rindu Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, berkatilah setiap anak-anak. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus menerangi hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti Tuhan, betapa Tuhan Engkau mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin, amin. Shalom, Tuhan berkati. Shalom saudaraku, puji nama Tuhan, sungguh kita sangat diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah kita menjadi manusia yang original. Haleluya.
Minggu depan kita akan dilayani oleh Ibu Esther Huta Barat, Huta Galung, sorry. Jadi kita siapkan hati kita, terus kita berdoa untuk Ibu kami. Mari kita satukan hati kita bawa kepada Tuhan. Kami sangat bersyukur oleh firman Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan, biarlah kami menjadi apa adanya kami, dan kami boleh menjadi original, bukan yang palsu Tuhan. Mari Tuhan bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu, jadilah dalam hidup kami. Berkatilah Bapak Cu Ayau, Tuhan tolong hamba-Mu ini lebih lagi dan lebih lagi, singkapkan firman-Mu Tuhan. Wow Tuhan, kami sungguh sangat diberkatinya. Mari Tuhan pakai Bapak Cu Ayau beserta istri dan anak-anaknya. Berkati seisi keluarga mereka, satu orang selamat, seisi keluarga selamat ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami yang tidak hadir. Mari Tuhan Kau tolong mereka, apapun masalah pergumulan mereka, Tuhanlah satu-satunya jalan yang benar Tuhan. Engkau mengasihi mereka, Tuhan Kau melihat hati mereka. Biarlah Tuhan terus merangkul mereka ya Tuhan. Bapa diberkatilah Tuhan, yang sakit Tuhan tolong belas kasihan-Mu turunlah atas kasih karunia-Mu, menyembuhkan setiap yang sakit Tuhan, baik itu di rumah maupun yang di gereja kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami serahkan mereka kepada Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan, di mana jemaat-Mu Tuhan di CBD, saudaranya ada yang meninggal, mari Tuhan biarlah mereka berduka Tuhan. Biarlah Tuhan juga menguatkan mereka. Mari Tuhan Kau tolong semuanya yang ditinggalkannya. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh dunia ini. Kasih karunia-Mu, tangan-Mu bukannya kurang panjang untuk menolong setiap kami, tetapi karena dosa dan pelanggaran kami yang begitu luar biasa, sehingga Tuhan kami boleh mengalami Tuhan proses demi proses Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan kami. Bapa, rangkul kami Tuhan. Saat-saat ini kami sangat membutuhkan Tuhan. Jikalau tidak ada Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami ini Tuhan. Tolong Bapak Jokowi Tuhan, berkati istri dan anak-anaknya. Pakai keluarga mereka Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Pakai Tuhan, berikan Tuhan hikmat marifat pengertian surgawi kepada Bapak Jokowi beserta seluruh kru-krunya dari pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong semuanya, Kota Medan khususnya. Tuhan melingkupi kami dengan kuasa-Mu. Tuhan menyertai kami dengan kuasa-Mu, darah-Mu, melingkupi Kota Medan ini menjadi kota yang aman, nyaman dari semua virus-virus. Tolak semua virus-virus ya Tuhan. Berkatilah Tuhan Kota Medan ini, jadikan kota yang baik. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, dari khotbah tadi saya teringat pernah ada pelukis di Rusia melukis kaisar mereka yang disebut terrible man ya, menakutkan, suka bengis, suka melakukan hal yang jahat. Sehingga seorang melukis dia tatkala anaknya itu meninggal, anaknya kaisar itu. Jadi dia meluapkan ketidaksukannya kepada kaisar itu dengan melukis. Mungkin mau lihat anakmu meninggal, kira-kira gitu. Nah, rupa-rupanya lukisan yang terkenal ini dirusak oleh orang lain karena juga marah kepada kaisar itu. Saudaraku, dirusaknya apa yang terjadi? Si pelukis tadi sangat bersedih. Apapun cerita lukisan itu karya tangannya, goresan tangannya sendiri. Dia akan sangat kehilangan kalau sampai itu mungkin dirusak atau hilang. Mungkin bisa difoto atau digandakan, tapi Box Cu Ayau tadi sudah mengatakan yang asli lebih diharapkan dan dirundukan ketimbang yang difotokopi atau imitasi. Berarti kita dari ilustrasi tadi, kalau kita menjadi karya Tuhan yang original,
Tuhan menaruh hati luar biasa kepada kita. Amin. Tuhan suka yang asli dan Tuhan suka dia yang bergantung kepada dia. Dibentuk terus semakin seperti gambar anaknya itu, Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami di pagi hari ini, atau relay acara ini pada jam dan hari apapun diterima oleh setiap orang yang mengikutinya. Tuhan pula yang memberkati mereka. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami dan menerima berkat daripada Tuhan. Mari buka hatimu saudaraku, arahkan tanganmu, tadahkan bukan saja tanganmu, tetapi hatimu yang penuh dengan pengharapan, hatimu yang penuh dengan antusias, dan terimalah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga. Diberkatinyalah kita masuk maupun keluar. Diberkatinyalah apa yang kita kerjakan menjadi berhasil. Diberkatilah roti makanan kita. Diberkatilah air minuman kita. Tuhan mengangkat kita naik bukan turun, menjadikan kita berhasil dan bukan gagal. Terimalah berkat di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Tuhan berkati kita dan salam bagi kita.